Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arimbi dan rekan saya Ayun, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Perekonomian Indonesia dari Zaman Orde Lama sampai Reformasi. Lalu bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dari masa Orde Lama sampai Reformasi tersebut? Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari saya berikut ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah perkembangan perekonomian Indonesia pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pemerintah Indonesia berfokus terhadap orientasi pembangunan. Yang dimaksud orientasi pembangunan tersebut adalah orientasi pembangunan keluar, yakni pembangunan dengan melakukan stabilisasi ekonomi negeri, dengan memanfaatkan sumber luar negeri, dan pembangunan berorientasi ke dalam, yang merupakan usaha stabilisasi ekonomi dengan memperkuat usaha-usaha dalam negeri. Lalu yang manakah orientasi pembangunan yang dipakai oleh Presiden Soekarno? Nah, pada masa Orde Lama ini di bawah pimpinan Soekarno bersikap anti bantuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri atau yang biasa disebut berdikari. Bagaimana kondisi perekonomian pada masa Orde Lama? Nah, pada masa Orde Lama ini berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebutlah Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan juga komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan atau tidak selesai. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase. Organisasi masyarakat ini banyak yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Lalu yang kedua, pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet. Hal tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang paling penting dan paling pokok adalah borjugasi dalam negeri atau pribumi itu sendiri, yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian, justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh. Lalu bagaimana sistem ekonomi pada masa Orde Lama? Yang pertama, ekonomi Pancasila dan ekonomi demokrasi berlangsung pada awal berdirinya Republik Indonesia. Presiden Soekarno menggunakan ekonomi Pancasila dan ekonomi demokrasi untuk keberlangsungan hidup perekonomian di Indonesia. Yang kedua, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberalis. Sistem ekonomi liberalis ini digunakan pada awal tahun 1950-an sampai 1957. Hal ini tidak berlangsung lama karena sistem ekonomi liberalis tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya ada sistem etatisme yang berlangsung pada awal 1958 sampai pada masa Orde Baru. Selanjutnya perkembangan perekonomian Indonesia pada zaman Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ini, ekonomi merupakan keutamaan. Buktinya, kebijakan-kebijakan Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi. Kepemimpinan era Soeharto juga berbanding terbalik dengan kepemimpinan era Soekarno. Yaitu jika kebijakan Soekarno cenderung menutup dari negara-negara barat, Soeharto malah berusaha menarik modal dari negara-negara barat. Perekonomian pada masa Soeharto juga ditandai dengan adanya perbaikan di berbagai sektor dan pengiriman delegasi untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara barat dan juga IMF. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, yaitu 650% setahun. Hal tersebut tidak berlangsung lama. Soeharto berhasil menurunkan angka inflasi di Indonesia dari 650% per tahun menjadi di bawah 15% per tahun dalam waktu hanya 2 tahun. Setelah itu dikeluarkan Ketetapan MPRS nomor 23 per MPRS per 1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Lalu, Kabinet Ampera membuat kebijakan mengacu pada TAP MPRS tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendobrak kemacetan ekonomi
dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Yang kedua, pola umum pembangunan jangka panjang antara 25 tahun sampai 30 tahun. Yang ketiga, mengadakan operasi pajak. Yang keempat, liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebar-lebarnya. Bagaimana sistem perekonomian pada masa Orde Baru? Awal pemerintahan Orde Baru dihadapkan pada kehancuran ekonomi secara total. Hal ini tergambar dari inflasi pada tahun 1966 mencapai 650% dan defisit APBN lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya. Pemerintah saat itu benar-benar berusaha keras untuk mengubah perekonomian Indonesia yang terpuruk. Tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Segala macam upaya telah dilakukan, mulai dari menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Keberhasilan menstabilkan inflasi berdampak positif terhadap stabilitas politik saat itu. Maka kemudian berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Sejak masa itu, yaitu pada tahun 1969, Indonesia mulai menata kehidupan ekonomi secara lebih terarah dan fokus terhadap prioritas pembangunan. Sehingga dibentuklah rencana pembangunan 5 tahun yang kita kenal pada saat itu sebagai Repelita. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa Repelita. Yang pertama, Repelita 1 pada tahun 1 April 1969 hingga 31 Maret 1964. Yang kedua ada Repelita 2 berlangsung pada 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sampai pada Repelita 6 yang berlangsung pada 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ayun. Kepada saudara Ayun, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum, saya Ayun. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu saudari Arimbi. Masa reformasi hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bah. Terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997, rupiah mencapai rekor terendah, yakni 2.682 per dolar AS. Sebelum akhirnya keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997. Pada saat itu dari 2.500 menjadi 2.650 per dolar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil. 2. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Yang ketiga, pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi banyak kerusuhan. Dilihat dari trennya, belanja negara secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Peningkatan belanja negara menjadi tersebut merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terlebih lagi di tahun 2020, di mana pemerintahan mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus untuk mencapai dampak pandemi COVID-19 yang penanganannya dilanjutkan di tahun 2021. Dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, belanja negara tumbuh rata-rata 7,4% dari sebesar 1.864,257,1 miliar pada tahun 2016 menjadi 2.309,2.087,3 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, outlook belanja negara diperkirakan mencapai 2.739,165,9 miliar atau tumbuh 18,6% dari tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2021, belanja negara dialokasikan sebesar 2.750,28,0 miliar. Alokasi belanja negara tahun 2021 tersebut
terdiri dari belanja K atau L sebesar Rp 1031,960,5 miliar atau 37,5% terhadap belanja negara, dan belanja non K atau L bagian anggaran BUN sebesar Rp 922,588,0 miliar atau 33,5%, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,479,5 miliar atau 28,9%. Dalam periode 5 tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkeseimbangan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan pemerintah juga untuk menghindari opportunity loss sejalan dengan semakin tingginya pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal dan ekspansif, pemerintah mengimplementasikan anggaran defisit yang didasari dengan penguatan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan. Langkah kebijakan defisit anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan defisit anggaran. Yang kedua, menjaga rasio utang terhadap PDB. Yang ketiga, mendorong keseimbangan menuju level positif. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.